Wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda, tentunya dalam rangkaian program talk show bersama dengan Aida Clarissa pada pagi hari ini. Seperti biasa, kerabat realita selama formasi 1 jam ke depan kita akan menghadirkan narasumber pada pagi hari ini dengan tema yang sebentar lagi akan kita bacakan tentang peran pengusaha muda dalam pengembangan ekonomi kreatif Pamekasan. Dan kita sudah menghadirkan satu orang narasumber yang merupakan Ketua HIPMI Pamekasan. Tapi sebelum itu, ini kerabat realita, kita ingatkan kembali bahwa selain bisa disimak di frekuensi 89.1, kita juga bisa Anda tonton atau Anda simak via streaming YouTube Realita Official. Jadi untuk kerabat realita dimanapun Anda berada yang penasaran seperti apa HIPMI itu dan barangkali ingin bergabung sebagai salah satu anggota dari HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Pamekasan, kita akan tunggu berbagai komen-komen di akun YouTube kami di Realita Official. Atau kerabat realita yang juga ingin menghubungi kami di 0878 1500891. Ya, langsung saja kerabat realita, pada pagi hari ini Aida Clarissa akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah ada di studio pada pagi hari ini. Ada Mas Ahmad Kusairi selaku Ketua HIPMI Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi. Bayu. Iya, bagaimana kabarnya ini? Kita sebutnya Mas Kus ya. Boleh. Karena masih muda juga. Siap, betul. Oke, baru terpilih jadi Ketua HIPMI sekitar di bulan Desember ya, 2024. Bulan 6. Oh, bulan 6 berarti 2024. masih 8 bulanan ya, 7-8 bulanan. Nah, seperti apa ini keseruan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Kus selaku Ketua HIPMI Pamekasan. Sebelumnya ini Mas Kus gimana punya kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, terima BPC HIPMI Kabupaten Pamekasan di pertengahan tahun 2024. Alhamdulillah, kita sebagai organisasi pengusaha muda hadir di kabupaten ini, harapannya bisa memberikan dampak positif, manfaat selebihnya untuk para anggota dan masyarakat umum secara luas. Alhamdulillah, saya di sini beserta teman-teman berharap HIPMI itu bisa memberikan dampak dan terus bersinergi, salah satunya dengan pemerintah tentunya. Alhamdulillah, kabar saya baik dan seluruh anggota saya yang kurang lebih di kepengurusan tahun 2024-2027 itu sekitar 64 orang. Semuanya terisi adalah pengusaha dan para kaum profesional. Jadi boleh nanti teman-teman yang masih belum tergabung di organisasi kami dan berminat untuk kemudian bergabung, kita insya Allah di awal Maret ini akan buka lagi open rekrutmen anggota. Jadi siapapun boleh ikut. Nah, yang jadi pertanyaan kan ini sebutannya pengusaha muda Indonesia di Betul. Kabupaten Pamekasan. Orang kan mungkin ada sebagian, aduh takut nih mau masuk HIPMI. Soalnya kayaknya pengusaha-pengusaha orang kan mengidentikan usaha itu yang harus punya banyak modal, terus bisnisnya Betul. dalam skala besar, misal seperti itu. Karena kan kita melihat bahwa banyak sekali sekarang pengusaha-pengusaha muda tapi juga sudah sukses punya usaha-usaha terlepas dari mungkin meneruskan usaha keluarga ataupun membangun benar-benar dari nol begitu. Nah, gimana nih menghadapi statement seperti itu? Iya, secara organisasi kita sadar ya. Jadi orang belum tahu HIPMI, meskipun HIPMI ini sekarang sudah 52 tahun ya menjadi partner pemerintah anak-anak muda yang usianya 40 tahun. Jadi perlu diketahui anggota HIPMI itu maksimal usianya 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun kita tidak boleh di HIPMI lagi. Boleh kemudian direkomendasikan untuk ikut organisasi yang di atasnya. Karena kebetulan kita juga anggota Kadin. Jadi rata-rata teman-teman yang tergabung di HIPMI setelah kemudian purna dari jadi anggota HIPMI itu bisa kemudian ke Kadin untuk mengembangkan bisnisnya. Apa pentingnya organisasi pengusaha buat teman-teman pendengar? Pastinya mungkin manfaatnya apa sih? Apa hanya ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Saya kira penting deh kalau di Pamekasan itu muncul organisasi-organisasi bisnis. Tidak hanya HIPMI, banyak sebetulnya organisasi-organisasi lain yang bisa mungkin berkontribusi untuk Pamekasan secara umum. Artinya kita sebagai organisasi yang umurnya sudah hampir setengah abad bahkan lebih, ini bisa kemudian memberikan manfaat untuk daerah.
Seperti apa contohnya? Misal kita sebagai organisasi ini kolaborasi kegiatan event. Di minggu kemarin fun run yang digelar oleh teman-teman anggota HIPMI, alhamdulillah di situ ada gerak ekonomi, ada perputaran duit. Nah, itu salah satu manfaatnya. Selain itu seru-seruan buat anak muda yang kebetulan memang hari ini fun run itu lagi booming. Selain itu kemarin baru kita nyelesain acara event HIPMI biliar. Jadi spot temen, spot tourism itu penting. Kemudian kita juga berkontribusi karena kebetulan yang punya usaha biliar itu adalah anggota, kebetulan ketua bidang dari kami. Jadi penting kemudian gerak ekonomi itu bisa kita dorong untuk bisa bermanfaat gitu. Oke, berarti ada semacam berbagai kegiatan-kegiatan gitu. Betul. Untuk memberdayakan baik secara anggota maupun untuk meningkatkan geliat-geliat ekonomi itu di Pamekasan begitu. Jadi memang pertanyaannya kan berkaitan dengan takut untuk gabung, apa sih manfaatnya gabung HIPMI. Jadi memang kita tidak mau berkoar-koar ya bahwa HIPMI itu adalah organisasi yang luar biasa dan lain sebagainya, tidak. Tapi ayo gabung HIPMI, rasakan benefitnya nanti, apa manfaatnya. Karena pada hakikatnya seorang pengusaha itu harus banyak teman, harus banyak jaringan. Jadi bisa saja kita itu besar hari ini, besok kemudian jadi kecil gara-gara persoalan di perusahaannya. Nah, dengan berhipmi, berhimpun, berorganisasi ini kita saling bantu di dalamnya. Salah satunya itu. Jadi kita mungkin yang awalnya hanya skupnya Pamekasan, bisa saja usaha dan bisnis kita berkembang. Baik secara kewilayahan, bahkan juga jaringannya semakin luas karena berhipmi. Alhamdulillah HIPMI itu kan hadir di seluruh kota kabupaten di Jawa Timur. Sekitar 38 BPC di Jawa Timur tuh ada. Itu hanya di Jawa Timur, belum lagi di Indonesia. Alhamdulillah beberapa bulan terakhir termasuk kemarin kita banyak kedatangan tamu dari beberapa provinsi untuk kemudian kolaborasi. Jadi Pamekasan punya apa, di sana butuh apa. Seperti itu. Nah, salah satu program kita itu adalah namanya misi dagang ya. Jadi misi dagang itu kita kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk kemudian memasarkan produk-produk Pamekasan, khususnya produk-produk anggota HIPMI, untuk kemudian bisa sustain, berkelanjutan, kemudian juga bisa meluas begitu. Oke, kalau misal ada pertanyaan begini nih Mas Kus, saya usahanya cuman kecil-kecilan, misal katakanlah jualan yang online shop ataupun pedagang-pedagang dengan skala kecil, boleh nggak sih saya bergabung jadi anggota HIPMI? Atau bahkan saya nggak punya usaha tapi pengen jadi usaha, nah tapi masih bingung nih mau usaha apa, boleh nggak? Ya, jadi itu pertanyaan menarik ya. Intinya kalau ada keinginan untuk gabung HIPMI, tinggal merapat aja. Kita bukan dukun, bukan konsultan juga ya. Kita ini pelaku usaha. Tetapi intinya kami sangat appreciate kalau kemudian ada orang yang punya keinginan untuk jadi bisnismen atau wirausahawan. Artinya kita akan bantu di situ. Jadi HIPMI itu kooperatif untuk kemudian membantu teman-teman yang bingung gimana bikin perusahaan. Contohnya kan sekarang pemerintah sangat betul-betul ini ya. Sangat membuka diri untuk bagi orang yang pengen buka usaha dengan pelayanan pembuatan NIB yang mudah. Itu salah satunya yang bisa kita arahkan. Setelah itu baru kemudian ngobrol-ngobrol dengan kita akan bantu bagaimana bikin UD, bagaimana bikin CV, bahkan PT. Jadi harapannya kalau memang para pendengar itu berkeinginan untuk gabung, jangan lupa untuk merapat ke kita. Kita pasti akan sangat welcome jika memang ada pengusaha-pengusaha yang ingin berkembang, kemudian pengen berorganisasi, silahkan bergabung ke kami. Oke, untuk sekretariatnya mungkin ada di Pamekasan, di sebelah mana? Kita per Maret ini akan berkantor di Ponorogo Regensi nomor 5A. Jadi kantor baru kami insya Allah akan di sana. Sebelumnya kita nangkring di beberapa tempat usaha dari teman-teman anggota. Kemarin itu di Buki, kebetulan di usaha jamuan, kafe jamuan. Nah insya Allah kita nanti di Maret ini bersekretariat di Ponorogo Regensi nomor 5A. Jadi perlu dicatat, siapa tahu nanti teman-teman pengen konsul untuk gabung HIPMI, kemudian pengen konsul tentang bisnis, kita sangat terbuka.
Oke, menarik. Kita mungkin lebih spesifik kepada tema yang kita angkat pada pagi hari ini ya, Mas Kus, mengenai bagaimana ini peran pengusaha muda dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Pamekasan. Iya. Pertama, kita mungkin dari sudut pandang pengusaha begitu, bagaimana Mas Kus melihat sektor ekonomi kreatif di Pamekasan? Saya melihat dan senang sekali ya perkembangan beberapa tahun terakhir industri kreatif kita terus tumbuh dan berkembang. Salah satu yang kami lihat memang pasca COVID itu betul-betul kita lihat manfaatnya kita rasakan hari ini. Jadi teman-teman wirausaha itu sudah sangat melek dengan digitalisasi, misalnya semua produk atau merek dagangnya itu nangkring di media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya salah satu giat UMKM yang merambah ke dunia digital, dan itu salah satu bentuk dari industri kreatif. Selain itu kita lihat hari ini menjamurnya F&B atau kafe, tempat tongkrongan di Pamekasan. Itu salah satu bukti loh bahwa geliat industri kreatif itu sudah sangat berkembang pesat di kota kita. Saya tidak tahu sejauh ini berapa jumlah kafe, tempat tongkrongan yang dikemas tidak hanya tempat ngopi, tapi di situ bisa jadi tempat bisnis, bisa saja untuk kemudian meeting dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk gambaran bahwa Pamekasan tuh hari ini industri kreatifnya sangat-sangat bagus. Kemudian kita lihat juga bagaimana jual beli online. Ya, jual beli online sekarang karena efek COVID dan perkembangan jual beli online, masyarakat sangat dipermudah dengan digital. Dan itu berimpact pada beberapa perusahaan logistik yang tumbuh berkembang di Pamekasan. Ya, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan jasa pengiriman itu kemudian bermunculan, dan itu sangat-sangat kami lihat adalah potensi Pamekasan. Jadi Pamekasan itu saya kira memposisikan dirinya sebagai kabupaten sentral di Madura itu sangat tepat ya. Karena memang geliat industri kreatif kita di sini sangat-sangat berkembang pesat, dan harapannya ini terus dijaga, termasuk bagaimana peran pemerintah menyiapkan pelayanan perizinan, termasuk juga kalau misalnya tanah-tanah pemerintah disiapkan untuk teman-teman investor yang akan masuk, itu sangat-sangat menarik. Itu salah satu harapan kami sebagai organisasi pengusaha muda. Harapannya dunia industri kreatif kita terus berkembang. Oke, sebenarnya apa yang seringkali menjadi hambatan begitu atau kesulitan yang strugglingnya gitu ketika pengusaha-pengusaha yang masih muda ini, utamanya dalam membangun bisnisnya begitu atau membangun berbagai usaha-usaha mereka? Baik, jadi kalau boleh saya sedikit nyepil ya, bahwa pengusaha itu ada dua tipe. Ada pengusaha nasab, yang kedua itu pengusaha nasib. Pengusaha nasab itu memang dari atas-atasnya udah pengusaha. Yang kedua pengusaha nasib itu betul-betul memang berangkat dari nol. Jadi di HIPMI itu beragam, ada yang pengusaha nasab, ada yang pengusaha nasib. Rata-rata sih kalau secara umum saya melihat tantangan bagi pemuda hari ini itu mau masuk ke dunia usaha pastinya yang dipikirkan modal, kapital. Jadi di HIPMI pun juga sama, tidak semuanya berkantong tebal, apalagi pengusaha muda ya. Artinya kantongnya masih tipis-tipis. Tetapi di situ sebetulnya tantangan yang bisa membuat kita sustain. Saya selalu kemudian menyampaikan ke teman-teman pengurus anggota bahwa kita harus punya personal branding yang bagus. Karena selain akses kapital itu menjadi dasar dari berbisnis, personal branding kita itu penting untuk mendapatkan kepercayaan misalnya dari investor, ya, dari pihak bank dan lain sebagainya, untuk kemudian bisa usaha kita itu berkelanjutan. Yang paling sulit itu kan konsistensi juga selain kapital. Jadi konsistensi sebagai pengusaha itu ya, namanya pengusaha itu punya prinsip begini Mbak, jatuh 7 kali, bangkitnya harus 8 kali. Jangan putus asa dengan segala kejadian, karena memang di dunia usaha itu kan naik turun biasanya ya. Ini memang menjadi salah satu tantangan kita untuk konsisten. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara bangkrut nggak bangkit lagi. Ya biasa, namanya usaha, kembang kempisnya itu sering terjadi.
Yang ketiga saya kira penting menjaga komunikasi. Komunikasi itu kalau saya artikan kan, saya sering bilang ke beberapa teman-teman, kau munyi ku kasih, bahasanya seperti itu. Artinya kita ini sebagai pengusaha harus sadar posisi kita itu harus punya circle yang benar, punya hubungan yang baik dengan semua pihak. Karena apa ya, itu yang menentukan dari arah bisnis kita. Jadi ketiga hal itu yang menurut saya dominan untuk kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha muda khususnya. Karena akses kapital, konsistensi, kemudian juga jaringan dan komunikasi itu sangat-sangat menjadi tantangan. Nah, kalau hal itu bisa kemudian dijalankan dengan penuh kenyamanan, penuh dedikasi, insya Allah itu akan bisa membuat kita sebagai pengusaha itu terus berlanjut. Oke, tadi saya juga tangkap ada pentingnya untuk personal branding begitu. Betul. Ya. Ataupun karena kadang personal branding ini juga mengangkat berbagai usaha yang kita juga sedang usahakan begitu, ataupun nama perusahaan yang sedang kita jalani. Nah, untuk ini kan berkaitan sekali nih sama dunia industri kreatif, disambungkan lagi juga dengan dunia Betul. ekonominya begitu. Berarti salah satu skill yang harus dipunya oleh pengusaha sekarang adalah pintar untuk membranding dirinya dengan berbagai potensi-potensi ekonomi yang kemudian sedang dia kerjakan begitu. Nah, di HIPMI sendiri apa ini juga menjadi bagian dari hal yang terus diintensifkan supaya masing-masing dari pengusaha muda ini juga punya kemampuan untuk membranding diri dan juga usahanya. Iya, salah satu program kita di HIPMI itu ada namanya HIPMI Scale Up. Jadi bagaimana kita selaku pengusaha itu jangan berhenti belajar. Di forum-forum kita biasanya ada kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan webinar, kemudian bahkan juga mungkin kegiatan-kegiatan rapat yang sifatnya juga bagaimana kita sebagai pribadi itu harus berkembang. Ya, itu bagian dari bagaimana kita mendorong agar personal branding kita naik nih. Personal branding itu kalau secara internal, lebih internal itu ya bagaimana sifat-sifat pengusaha itu harus dimiliki, misalnya kejujuran ya, terus kemudian menghargai waktu, kemudian juga komunikasi serta membangun hubungan yang baik dengan semua pihak. Itu kan salah satu yang harus menjadi dasar bagi seorang pengusaha. Artinya sifat-sifat kemanusiaan itu sebetulnya yang mendorong kita sebagai pengusaha itu kalau dilakukan secara baik lebih gampang menata bisnis kita itu. Misalnya kalau kemudian kita yang tidak punya modal misalnya, karena personal branding kita bagus, jangan-jangan investor tertarik untuk menitipkan modal ke kita. Karena kalau dari sisi strata pengusaha itu kan, pengusaha itu yang paling bawah itu pedagang, di atasnya pengusaha, di atasnya lagi investor, di atas lagi sleeping investor. Jadi kalau kami sebagai pengusaha pastinya justru masih membutuhkan investor misalnya kalau tidak cukup dengan uang pribadi kita. Tapi harapannya yaitu tadi giat-giat personal branding ini kita bisa padu-padankan dengan bisnis kita. Karena alhamdulillah hari ini kan banyak dari teman-teman yang punya bisnis sudah terdigitalisasi, namanya juga moncer. Itu salah satu dampak dari industri kreatif kita. Jadi selain bisnisnya dikenal banyak orang, pribadinya juga dikenal banyak orang. Nah itu. Oke, berarti ekonomi kreatif ini sebenarnya sangat baik sekali begitu dikembangkan di Kabupaten Pamekasan ya, Mas Gus. Sangat potensial. Sangat Kami potensial. melihat bahwa setelah saya lihat data dari BPS tentang pertumbuhan ekonomi kita yang 4 tahun ini kenceng banget, meskipun tahun ini melambat cuma tetap berkembang. Itu juga salah satu dasar bagi kita untuk melihat sisi-sisi industri kreatif apa yang bisa dihadirkan. Contoh kemarin itu kita menggelar HIPMI Biliar, itu salah satu bentuk bahwa hari ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memunculkan usaha biliar. Nah ini kan potensi.
Jadi gerak ekonomi kita bisa perluasan lapangan kerja, termasuk juga bagaimana biliar itu dikombinasikan dengan kuliner misalnya, atau mungkin dengan sport. Nah, artinya kan di situ letak meluas dari munculnya industri kreatif, dan Pamekasan sangat potensi sih. Jadi kita ini harus optimis bahwa kabupaten kecil ini yang APBD-nya hanya 2,8 T, jangan pernah minder, karena insya Allah kalau kita sudah istilahnya nata, kemudian juga bisa merawat ya bisnis kita di Pamekasan, itu banyak orang-orang yang tertarik untuk menginvestasikan. Makanya saya sering juga koordinasi dengan Kadis DPTSP ya, Pak Taufik, tentang bagaimana investasi di Pamekasan itu agar terus tumbuh dan berkembang. Dan alhamdulillah semoga HIPMI juga bisa membersamai dan bisa memberikan dampak agar kemudian Pamekasan itu dilihat sebagai kabupaten yang potensial untuk investasi, termasuk juga untuk dunia usaha. Jadi hal-hal yang mungkin sering kita dengar, penolakan usaha dan lain sebagainya, itu adalah dinamika, dan kita hargai prosesnya. Yang penting kita berharap orientasi ke depan semua pihak ini sama-sama mendukung. Tidak ada lagi zamannya saling berkompetisi, yang ada kolaborasi itu. Oke, betul. Jadi memang kita perhatikan bukan hanya di Pamekasan begitu ya. Ketika COVID terjadi sekitar tahun 2 atau 3 tahun yang lalu gitu, itu kan memang geliat ekonominya sedikit melambat begitu. Nah, itu tentunya bangkit dari kondisi tersebut kan juga tidak mudah, utamanya untuk yang skalanya kecil begitu. Betul. Nah, bagaimana Mas Kus ini selaku Ketua HIPMI Pamekasan melihat bahwa di Pamekasan sudah mulai bangkitkah atau masih stagnankah, atau seperti apa pergerakan ekonomi yang terjadi pasca COVID kemarin? Justru kalau di Pamekasan sendiri kita bidang usaha yang mendominasi itu justru UMKM ya Mbak. Hampir 90% kita didominasi oleh UMKM. Kalau industri besar kan sedikit di sini. Jadi ya saya kira kan yang paling tahan dan kuat di posisi COVID itu adalah UMKM. Nah alhamdulillah itu terus justru malah memunculkan ruang-ruang potensi baru yang bisa dieksekusi oleh banyak investor atau mungkin pengusaha. Salah satunya di dunia itu tadi online ya. Jadi digitalisasi itu jadi platform yang sekarang menarik untuk kemudian mengendorse usaha kita, mensosialisasikan branding dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini manfaat yang bisa kita dapati dengan digitalisasi, tetapi justru kita juga harus tahu ya kelemahan-kelemahan digitalisasi itu apa, agar kemudian bisa dihindari oleh para pengusaha. Jadi saya kira ke depan kolaborasi swasta dengan pemerintah itu semakin erat jalinannya, karena kita butuh pemerintah, ya pemerintah juga butuh swasta. Penting sekiranya kalau kemudian Pamekasan tumbuh dengan forum-forum bisnis yang bisa kita gagas, dan moga-moga insya Allah setelah Lebaran nanti kita akan buat forum bisnis dengan menghadirkan banyak investor, termasuk juga berkolaborasi dengan pemerintah. Oke, menurut Mas Kus sendiri ini, sebenarnya sektor apa yang ada di perekonomian kita yang juga berpotensi dapat mendukung banyak kehidupan masyarakat, banyak membuka lapangan pekerjaan? Betul. Selain tadi disebutkan F&B juga sangat besar, dan juga pengaruh UMKM juga sangat besar, utamanya untuk menopang kehidupan kelas middle ke bawah gitu. Nah, sebenarnya apa saja ini potensi-potensi yang terlihat sejauh ini dari analisis sebagai Ketua HIPMI Pamekasan? Ya, jadi kalau dari sisi pertanian ya, komoditas tembakau itu masih jadi primadona ya. Meledaknya tembakau di beberapa tahun terakhir, di 2022 ke 2023 itu berkembang pesat. Jadi awalnya banyak petani yang malas nanam, pada akhirnya banyak yang nanam.
Nah, itu kemudian meningkatkan kemudian value dari komoditas tembakau tersebut. Dan itu seiring dengan muncul dan berkembangnya industri rokok. Jadi Pak Basri selaku Dinas Perdagangan dan Perindustrian kemarin sempat bicara dengan kami, angka kita udah hampir 300 perusahaan. Nah, ini sebetulnya angka yang tidak main-main ya. Harapannya dengan munculnya pabrik-pabrik lokal rokok di Pamekasan itu bisa menyedot banyak tenaga kerja, dan HIPMI berapresiasi terhadap itu. Artinya kita sebagian dari pengusaha muda, ada yang sebagian punya industri rokok, dan kita juga akan membersamai itu untuk kemudian sustain. Jadi tembakau ini masih jadi primadona, dan industri rokok ini luar biasa manfaatnya. Pemerintah daerah insya Allah juga akan mendapatkan manfaat daripada munculnya industri-industri di Pamekasan. Oke, kita masih akan lanjutkan lebih dalam lagi, Mas Baik. Kus, tentang tema kita mengenai peran pengusaha muda dalam pengembangan ekonomi kreatif Pamekasan. Jadi untuk kerabat realita yang masih punya berbagai pertanyaan pada pagi hari ini, silahkan ajukan bersama dengan kami di YouTube kami Realita Official. Ayo dia Clarissa masih akan kembali, tetap stay tune kerabat di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Carlaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda kerabat realita yang masih setia bersama dengan Aida Clarissa. Tentunya dalam rangkaian program talk show pada hari ini. Dan kerabat realita dimanapun Anda berada, kita ingatkan kembali, selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, siaran kami pada hari ini juga bisa Anda tonton via streaming YouTube Realita Official. Masih bersama dengan Aida Clarissa di studio pada pagi hari ini. Ada Mas Ahmad Kusairi selaku Ketua HIPMI Pamekasan, dan kita masih membahas tema tentang peran pengusaha muda dalam pengembangan ekonomi kreatif Pamekasan. Kita tadi sudah banyak sekali ngobrol tentang bagaimana geliat ekonomi di Pamekasan, khususnya ini geliat ekonomi kreatif di Pamekasan juga. Nah, kita izin bacakan beberapa komen yang masuk ke akun YouTube kami, Pak. Ini mengenai ada yang penasaran bagaimana cara untuk bergabung di HIPMI, persyaratannya apa saja, dan apakah harus punya usaha terlebih dahulu untuk bergabung? Silahkan Mas Gus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa untuk gabung ke HIPMI itu tidak sulit-sulit banget ya. Jadi cuma kita secara aturan itu ada. Jadi di tahun 2024 kita sempat buka open recruitment untuk keanggotaan kita, dan insya Allah di tahun 2025 ini setelah raker awal Maret kita juga akan buka open recruitment. Bagaimana persyaratannya nanti teman-teman bisa lihat di akun Instagram kita ya, di BPC HIPMI Kabupaten Pamekasan. Kemudian juga nanti secara offline teman-teman boleh datang ke sekretariat kita di Bonorgo Regensi 5A itu tadi. Jadi di situ ada teman-teman sekretariat, bila mana ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dipahami oleh teman-teman yang ingin gabung di HIPMI. Nggak sulit kok. Jadi HIPMI itu secara organisasi santai, tetapi kita harus berdampak. Itu komitmen kami. Oke. Ada juga ini yang nanya, HIPMI itu apa yang jadi fokus dalam organisasinya? Jadi di HIPMI ini kan tempat kita berhikmat ya. Jadi pertama saya sebagai ketua tuh tidak digaji. Okay. Tapi alhamdulillah kita sebagai pengusaha ini bersyukur ya. Jadi bagaimana fokus kita itu tidak hanya pada ngembangin usaha dan bisnis kita masing-masing selaku anggota dan pengurus, tetapi bagaimana juga berdampak. Salah satunya kolaborasi. Jadi kita alhamdulillah sejauh ini kepemimpinan saya sudah banyak kolaborasi yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita dengan kampus YYN, kita bangun MOU nih dengan kampus YYN. Harapannya nanti kami bisa berkolaborasi di beberapa program di unit-unit kampus YYN Madura. Pastinya kita banyak yang bisa kita perbantukan. Contohnya bagaimana ada pendampingan wirausaha untuk teman-teman mahasiswa yang pengen bikin bisnis ya, seperti coaching bisnis, coaching klinik lah bahasanya kalau di olahraga. Nanti selain itu juga support event itu kita support. Selain itu insya Allah ada program kita HIPMI Beasiswa. Jadi anggota-anggota HIPMI yang notabene adalah perusahaan itu juga punya CSR, Mbak. Nah, kita di dalamnya memuat bagaimana HIPMI itu berkontribusi. Sekaligus juga kita selain itu kolaborasi dengan pemerintah, misalnya mendukung kegiatan makan gratis nih. Nah, HIPMI selaku pelaku usaha kan ada yang teman-teman ini juga base-nya adalah di pangan. Kita bisa support bagaimana kita juga berkontribusi untuk kegiatan pemerintah. Selain itu ada giat, insya Allah kita lakukan juga nanti bantuan terhadap para pelajar. Gerak solidaritas kita untuk membantu misalnya perangkat baju dan lain sebagainya untuk adik-adik kita yang kurang mampu. Oke, ini juga sekaligus menjawab ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Indah Permata mengenai kontribusi terbesar mungkin yang bisa dijelaskan untuk pemerintahan dan juga masyarakat Pamekasan. Nah, tadi untuk masyarakat, nah ini seperti apa kontribusi yang sudah pernah diberikan oleh HIPMI juga? Baik, setiap tahun kita kebetulan punya namanya hak akses. Ini yang berhubungan langsung dengan pemerintah.
HIPMI itu punya ruang untuk menilai kinerja investasi di daerah. Namanya hak akses. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan HIPMI itu menilai DPTSP seperti apa kinerjanya. Nah, itu kita nilai secara objektif. Nah, bagaimana penilaian kita itu juga berkontribusi untuk dinas terkait dan kabupaten. Itu salah satu yang bisa. Selain itu juga kita bisa kolaborasi. Jadi beberapa usaha kita menggelar event, kegiatan, bahkan mungkin kolaborasi untuk memasarkan produk-produk anggota HIPMI, non anggota HIPMI untuk keluar dari Pamekasan. Jadi di BPD Jawa Timur itu ada kegiatannya misi dagang, kolaborasinya dengan Pemprov Jatim. Nah, alhamdulillah di Pamekasan itu ada Bakorwil. Kita sudah koordinasi dengan Bakorwil. Bagaimana produk-produk HIPMI nanti pada saat misi dagang bisa juga ikut nangkring, dibawa ke daerah-daerah yang menjadi tujuan dari misi dagang tersebut. Jadi intinya HIPMI itu adalah organisasi jaringan yang kontribusinya bisa meluas. Bahkan aspeknya tidak hanya melayani apa yang di luar ke dalam, tetapi yang di dalam keluar. Jadi sekali lagi prinsip dari berorganisasi di HIPMI itu adalah bagaimana 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Karena intinya pengusaha itu harus banyak relasi, harus luas relasinya untuk mengembangkan bisnis kita. Apalagi bisnis produk. Oke, menarik. Kita ada juga ini pertanyaan ini, Mas Kus. Nah, di tahun 2025 ini bisnis atau cara terbaik untuk bisnis yang akan dimulai apa ini? Mungkin ada tips dari seorang pengusaha ini tentang bisnis apa yang kemudian di tahun 2025 ini bisa diwujudkan oleh kerabat realita yang mau mulai, dan ada tambahannya nih dengan modal kecil tapi continue dan terus berkembang katanya. Betul ya. Gimana nih? Jadi era digitalisasi ini sebetulnya udah jadi ruang yang nyaman buat anak-anak muda ya. Jadi berkembang istilah gig ekonomi itu kan teman-teman Gen Z itu sudah bisa juga berbisnis dengan cara misalnya hanya jadi reseller, atau mungkin banyak ruang-ruang industri digital sekarang yang bisa ditempati oleh teman-teman. Jadi industri bisnis itu kan tidak harus produk ya, tapi jasa itu juga bisnis. Jadi saya melihat bahwa potensi itu tinggal dorongan, selain itu dorongan kemauan dari teman-teman untuk masuk ke bisnis. Jangan terlalu mikir panjang. Jadi bisnis itu jangan terlalu banyak konsep. Jadi langsung hajar begitu ya istilahnya. Selain itu juga penting kita itu punya circle yang tepat untuk mendampingi bisnis kita agar sustain gitu loh. Salah satunya yaitu tadi berkumpul dengan orang-orang pebisnis. Jadi ada falsafah yang bilang kalau orang pengen dapat cipratan harumnya minyak, maka temannya harus jual minyak. Kan begitu. Jadi HIPMI ini adalah ruang berkumpul sebetulnya, ruang silaturahim bagi teman-teman yang pengen belajar bisnis, scale up bareng, berkembang bareng. Salah satunya yang menjadi syarat awal dari seorang yang pengen menjalankan usaha. Terus bisnis apa di 2025 ya menurut pandangan HIPMI yang menarik? Yaitu tadi sesuai passion. Jadi sesuai keinginan, sesuai potensi diri. Tetapi boleh belajar dengan hal-hal baru misalnya. Kalau pengen sesuatu harus belajar dan butuh konsistensi pastinya. Jadi semua bidang usaha itu saya kira potensial. Kemudian sekiranya apa sih bisnis yang kecil tapi bisa kemudian berkelanjutan? Ya saya kira bisnis jasa, karena bisnis jasa itu modalnya sedikit. Nah, tetapi lebih tepatnya teman-teman itu sebetulnya kalau gabung ke kita, harapannya kita juga prosesnya belajar sih Mbak. Jadi kayak kita pengusaha muda belajarnya pasti dengan pengusaha senior. Jadi jangan heran kalau dewan pembina kita itu adalah pengusaha-pengusaha besar di Pamekasan. Seperti Haji Her mungkin yang dikenal banyak orang. Kemudian ketua Dewan Kehormatan kita Haji Solehuddin yang punya PT Dua Putri Kedaton, dan dia juga punya bisnis rokok. Nah, kita ini anak muda harus mau belajar dan kolaborasi dengan seluruh pihak, salah satunya dengan pengusaha-pengusaha senior.
Nah, termasuk kita yang masih mau memulai dan belum memulai, segera memulai, bikin usaha dan segera eksekusi. Jadi kalau butuh teman, butuh ruang-ruang silaturahim, gabung aja ke HIPMI. Jadi HIPMI itu sering menggelar kegiatan-kegiatan ngopi darat lah di beberapa tempat usaha teman-teman. Salah satunya Loko Cafe itu punya anggota kita, di Prestige Cafe and Billiard itu juga punya anggota kita. Gitu. Oke, banyak sekali berarti ya sudah anggota yang kemudian bergabung di HIPMI. Alhamdulillah. Dan mendapatkan dampak secara langsung dan memberikan dampak secara langsung begitu. Ya, target kami di akhir masa jabatan saya di 2027 setidaknya ada sekitar 500 lah anggota HIPMI Pamekasan, karena itu juga akan berdampak pada besarnya HIPMI di kabupaten ini, termasuk juga manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah. Oke, amin. Semoga terlaksana dengan segera. Oke, selanjutnya ini untuk bersaing di Pamekasan era hari ini, apakah tidak saling senggol atau bagaimana cara HIPMI untuk mengkoordinirnya? Pandangan menarik ya, bahwa kalau di dalam bisnis itu ya namanya kompetisi itu sebetulnya kan ada. Tetapi cara pandang kita anak muda itu justru kompetisi itu harus dihapus. Jadi kompetisi itu sebetulnya kompetisi pribadi, ada di dalam diri kita. Yang bikin males, yang bikin tidak mau bergerak, yang tidak ingin berkembang, itu sebetulnya kompetisi internal. Kalau kompetisi antar perusahaan, saya kira kita punya beberapa agenda, misalnya forum bisnis. Jadi kita bisa ngumpul dengan beberapa perusahaan, dengan stakeholder untuk kemudian bagaimana kita kolaboratif gitu. Jadi harapannya bagaimana HIPMI ini memainkan peran di dalam kolaborasi itu ya bergaul dengan semua pihak. Jadi karena HIPMI ini anggotanya adalah multi bidang, ada industri, ada jasa, ada F&B, ada sublime, ada EO dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ngumpul. Jadi kita itu seperti melting pot. Jadi tempat berkumpulnya beberapa multi usaha di dalamnya, anak-anak muda. Nah, harapannya kita membekali diri untuk saling support, saling bantu, saling isi. Itu pada akhirnya yang menjadi dasar bahwa pentingnya kolaborasi hari ini. Jadi kompetisinya itu dikesampingkan. Itu harapannya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa komenan-komenan positif mengenai kemarin kayaknya HIPMI Pamekasan juga ngadain lomba biliar. Bagus sih, bisa merangkul banyak lini khususnya di olahraga. Dan ada juga HIPMI juga mengadakan fun run yang menggemparkan. Kemarin seru, apalagi di Pamekasan sekarang lagi hype banget tuh lari-lari katanya. Berdampak banget juga buat food colony ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya dari beberapa masyarakat Pamekasan yang tahu ternyata ada beberapa giat dari HIPMI yang berdampak langsung terhadap masyarakat juga. Barakallah. Ya, alhamdulillah. Beberapa hari kemarin kita menggelar 2 acara besar. Yang pertama itu fun run. Kebetulan memang kita lokasikan di food colony, agar kemudian kegiatan dan event itu juga berdampak pada food colony. Jadi di awal tahun 2025 ini kita memang menggagas memulai awal di saat suasana hujan. Harapannya kita sebagai organisasi itu muncul. Kebetulan alhamdulillah itu juga dibantu sama kolaborasi 2 merek ya, Abi Advertising. Kebetulan bisnisnya adalah advertise, kemudian yang satunya dari Silver 21. Kedua-duanya ini yang punya adalah ketua bidang di kita, Mas Fauzan dan Mas Fauzi. Saya dukung, memberikan rekomendasi, kemudian alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Izin-izin semuanya kemudian dipermudah. Alhamdulillah juga pada saat kegiatan kita itu berdampak. Ada ekonomi bergeliat di situ. Termasuk dampak kita bagaimana para peserta dan para penonton itu bisa kemudian berbelanja di food colony. Itu salah satu bentuk kontribusi kami agar kemudian UMKM ini yang menjadi bagian dari ekonomi mendasar dari Kabupaten Pamekasan itu juga bergeliat. Bahkan perlu ditambahkan, kami juga sebetulnya sangat beratensi terkait bagaimana penataan teman-teman UMKM yang mungkin selama ini misalnya mengganggu ketertiban dan sebagainya, kemudian dipindahkan. Itu sebetulnya kalau kami lihat
dan kami dengar dari para pelaku UMKM itu banyak dampak positifnya. Salah satunya bagaimana mereka sekarang sudah pinter-pinter, Mbak. Jadi jualannya itu tidak hanya offline tapi online. Jadi live TikTok, kemudian mungkin digitalisasi lewat Facebook dan lain sebagainya. Itu sehingga kemudian geliatnya tidak berubah, malah justru semakin baik, berada di sana lebih tertata dan sebagainya. Kemudian kemarin kita juga adakan agenda Biliat HIPMI. Jadi HIPMI itu juga berkolaborasi dengan cabur olahraga, ya, cabur Popsi kebetulan. Nah, alhamdulillah itu kan kebetulan bagaimana kolaborasi tempat usaha dengan industri olahraga. Ini penting nih. Nah, hal-hal yang seperti ini kita bisa memberikan contoh agar kemudian semakin banyak nih, bukan hanya HIPMI saja. Kedepannya kegiatan-kegiatan momentum event yang bisa memberikan dampak positif untuk Pamekasan, itu why not untuk kemudian dikolaborasikan. Itu. Oke, menarik. Ini terakhir ada komenan dari akun produsen kopi Arabica Ijen Raung mendukung program ini. Leluhur saya asli orang Madura. Ada terima kasih, ada yang sampai jauh-jauh juga menonton kami pada pagi hari ini. Terakhir mungkin Mas Kus, tentang bagaimana harapannya ke depan selaku pengusaha dan juga pentolan dari HIPMI Pamekasan untuk kedepannya mendukung berbagai pengembangan ekonomi kreatif di Pamekasan, dan juga anggota-anggota HIPMI ini juga bisa memberikan dampak yang besar juga untuk masyarakat, dan geliat-geliat perekonomiannya juga bisa muncul di tahun-tahun akan mendatang. Silakan. Ya, secara internal saya selalu mendorong agar teman-teman yang sudah punya usaha dan duitnya cukup untuk menambah atau bikin usaha baru, itu saya dorong untuk kemudian bikin usaha baru. Tujuannya adalah luasan lapangan kerja. Jadi hari ini ketika kondisi ekonomi sedang sepertinya kurang nyaman dengan efisiensi pemerintah dan sebagainya, pihak swasta ini harus berkontribusi. Itu tujuan kami. Jadi bagaimana teman-teman ini kalau bikin usaha pastinya kan ada SDM yang bisa kemudian mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru, itu penting. Jadi kami melakukan pendampingan khusus secara internal untuk kemudian teman-teman yang pengen buka usaha, bolehlah kita istilahnya ngobrol-ngobrol untuk mempersiapkan usahanya, sehingga kemudian betul-betul relate, ada di tengah-tengah masyarakat dan berdampak pada masyarakat. Selain itu secara eksternal kita kolaboratif baik pemerintah dengan swasta. Kalau dengan pemerintah pastinya program-program pemerintah kami dukung, khususnya nanti kepemimpinan yang baru di Pamekasan. Kita berharap sinergi itu bisa berdampak positif untuk ekonomi kita. Selain itu juga dengan para pelaku bisnis. Jadi HIPMI itu secara garis besar bukan hanya wadah tapi pelaku usaha. Jadi bisnis-bisnis besar di Pamekasan itu perlu kemudian terus berkolaborasi, tujuannya untuk yaitu tadi pengembangan. Jadi ruang-ruang pengembangan yang mungkin bisa kita laksanakan dengan model kolaborasi kita pasti akan lakukan. Jadi harapannya bagi teman-teman yang ingin berwirausaha, pengen berorganisasi dengan HIPMI, jangan sungkan-sungkan untuk tanya di akun media sosial HIPMI atau mungkin datang langsung ke kantor kami dan unit-unit usaha dari teman-teman anggota. Karena di situ kemudian kita bisa setidaknya menjajaki sejauh mana kita punya keinginan untuk membangun usaha atau bergabung secara organisasi. Oke, terima kasih Ahmad Kusyairi, Mas Ahmad Kusyairi selaku Ketua HIPMI Pamekasan sudah hadir dan berbagi banyak sekali ilmu pada pagi hari ini. Sukses terus untuk HIPMI Pamekasan. Sama-sama untuk Realita FM. Saya ucapkan selamat dan sukses berkontribusi terus untuk masyarakat, untuk daerah. Harapannya terus berkembang dan HIPMI siap berkolaborasi ke depan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah setia bersama dengan Ayuda Clarissa menyaksikan juga siaran kami pada pagi hari ini. Ayuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.